Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini aku mau bikin donat sederhana, praktis banget buat di rumahan, jajan rumahan kayak gitu. Pakai glaze atasnya yang sederhana dan ekonomis. Langsung aja, pertama-tama bikin donatnya dulu. Semua bahan kering dijadiin satu, terigu, ragi, dan gula pasir. Kamu pakai sejumput garam bisa ya, aku kali ini di skip aja nggak apa-apa. Telurnya langsung aja, ukuran kecil, sedang, besar bisa. Nanti susu cairnya yang disesuaikan. Nah, pastikan susunya itu susu hangat ya, bukan susu panas karena raginya bisa mati. Dan tuangnya pun perlahan ya, kita nggak mau adonannya terlalu lembek. Yang kita mau hanya supaya adonannya itu menyatu. Jadi susunya kadang-kadang kita perlu lebih banyak dari ini, kadang-kadang tidak terpakai semua. Tergantung ukuran telur. Nah, ini adonan yang aku mau tidak terlalu lembek, hanya menyatu semuanya. Oke, sekarang bisa langsung mentega yang di suhu ruang, pakai margarin juga bisa. Tetap aja pakai sendok ya, hanya sampai menteganya menyerap. Nggak lama, nggak sampai semenit kayak gitu. Dan kita udah bisa langsung ulenin. Aku siapin talenan supaya nggak goyang, bawahnya itu dipakein lap basah. Dan aku udah siapin minyak untuk nguleni lebih gampang. Taruh di talenan dan juga di tangan kita. Uleninnya pun nggak lama-lama ya, hanya 5 menit saja. Lipat, tekan, putar searah terus. Sesekali kalau adonannya lengket, bisa ditambahin minyak secukupnya aja. Teknik seperti ini pun bisa. Ambilnya di tempat yang sama terus dan tidak dibanting terlalu keras. Sesekali dioles minyak ya. Ini nggak lama kok, hanya 5 menit saja. Pakai kedua tangan kita untuk menekan tapi tidak berlebihan. Sesudah 5 menit, kita terasa ya, apalagi pakai gula pasir. Gulanya itu menyatu dengan sangat baik di adonan. Untuk memastikan, kita bisa pakai tabur terigu gitu sesudah 5 menit. Kita lihat hasilnya, betapa lembut adonannya. Jadi caranya ditabur tepung sedikit aja, terus ditekannya tidak berlebihan ya, santai aja. Adonan yang baik ketika ditekan dia akan balik secara perlahan. Ini minyaknya masih sisa, aku pakai oles di mangkok yang bersih. Terus kita harus istirahatkan adonan 30 menit ditutup ya, karena ragi nggak suka udara. Sesudah 30 menit, aku siapin kertas baking yang udah aku potong-potong kayak gitu, kotak-kotak. Dan adonannya mau dibagi jadi 10 bagian. Karena untuk dinikmati sendiri, aku nggak perlu ditimbang ya. Kertas bakingnya penting banget ditabur dengan tepung juga. Nah, adonannya aku mau bentuk bulatan-bulatan yang rapih seperti ini. Sesudah itu ditekan perlahan aja pakai tangan sampai dia agak pipih. Untuk bolongan tengahnya aku pakai cookie cutter. Nah, ini nanti bisa disatuin dan dibikin donat lagi. Jadi totalnya ada 12 donat. Yang terakhir bagian tengahnya nanti aku goreng kayak gitu aja. Istirahatkan 30 menit lagi. Sesudah 30 menit, biarkan terbuka ya, nggak usah ditutup lagi sambil panaskan minyaknya. Penting banget minyaknya itu tidak terlalu panas. Jadi hanya ada titik-titik gitu bahwa menentukan bahwa minyaknya itu udah cukup panas tapi tidak terlalu panas gitu. Di api kecil ya, penting banget di api kecil. Ini dia akan terjadi whitening dengan sendirinya kalau donatnya mengembang bagus dan suhu minyaknya pas. Untuk glaze-nya ini penting banget, campurkan air panasnya itu bertahap supaya dia nggak terlalu encer jadinya gitu. Dan aku udah bagi jadi 4 bagian, coklat, ungu, dan koko pandan. Yang putihnya nanti untuk glaze pertama di donatnya sebagai dasar ya.
Sesudah itu, kalau udah dikasih yang glaze putihnya dulu, sebaiknya didiamkan beberapa saat ya, sampai dia hampir set, baru dihias atasnya. Jadi nggak langsung, ditunggu beberapa menit aja. Ini cuman ide aja sih, sebenarnya aku juga di rumah sukanya yang plain, tapi dihias kayak gini lebih cantik, kenapa enggak? Resep donat ini benar-benar sederhana tanpa tambahan pengembang ya, jadi hanya dari ragi, telur, dan gula. Sebaiknya setelah di suhu ruang, disimpan di wadah kedap udara. Setelah beberapa saat nanti, glaze-nya ini akan set, dia akan nggak lumer kayak gitu, dia akan stay, dia akan diam dan mengeras. Jadi pastikan tidak terlalu cair. Jadi tadi itu aku udah bikin donat, terus pas mau dihiasnya tuh kan sebaiknya di suhu ruangan. Nah tadi itu aku lagi nunggu di suhu ruangan, tapi karena ada anakku, dia suka donat itu yang plain, nggak ada apa-apanya. Dia sukanya ada tepung, maksudnya pakai gula bubuk itu loh, jadi dia makanin kayak gitu. Jadi bukan 12 lagi, aku bikin ulang lagi. Tapi puji Tuhan karena jadi melimpah, dan jadi aku bisa trial ininya ya, toppingnya. Ternyata ini aku bikin tadi yang pakai coklat, glaze yang coklat itu aku kurang pas kayaknya, aku nggak mendingan kalau yang coklat itu pakai coklat block atau cooking coklat, hasilnya lebih bagus. Jadi ini tadi aku coba, dan yang pakai vanilla glaze gitu, pakai gula aja sama air dan perisa vanilla itu menurut aku cantik banget. Dia kalau udah set gitu beberapa saat dia akan mengeras kok toppingannya itu, jadi nggak basah terus dia kering gitu. Aku tunjukin ya, kalau dia masih kayak glossy kayak gini, nah ini masih glossy, dia ini belum kering banget ya. Ini dia udah warnanya udah kayak dope gitu, nah udah kering sekali, cantik banget. Yang ini nih paling set dia ya, paling pertama dibikin dia udah paling set, cantik banget ini tuh. Wah tengoklah, hasilnya bener-bener empuk banget. Wow, enak banget. Ini aku bikin buat glaze yang ekonomis. Bisa kalau mau yang pakai coklat block kayak gitu, warna-warna juga ada coklat yang milk, coklat block yang putih atau yang warna-warni. Tapi ini sangat sederhana, hanya gula bubuk, sedikit mentega, dan air panas. Juga pewarna makanan tuh jadinya cantik kayak gini buat yang jajan di rumahan kayak gitu. Nah kalau di rumahku kita sukanya cuman donat tuh plain yang nggak ada apa-apa, cuman pakai gula bubuk. Tapi kayak gini jadi lebih cantik tampilannya. Ini sederhana banget, harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya itu zaman dahulu kala, waktu belum ada kayak media sosial, yang kayak internet, kayak gitu-gitu, kami kalau kalian seumuran aku pastilah tau lah, kita yang cewek-cewek itu sukanya tuh nulis di buku diary, jadi kayak buku harian kayak gitu. Tadi pagi itu aku baca buku harianku yang aku tulis beberapa belas tahun yang lalu. Ada sih ya yang dari zaman dulu, SMP, SMA kayak gitu, tapi udah entah kemana. Nah tadi pagi itu waktu aku baca itu, aku terharu sendiri, terus aku tersenyum sendiri kayak gitu. Aku ceritain juga sama suamiku. Jadi ini salah satunya aja ya. Yang ini waktu ini sesudah aku nikah. Aku nggak setiap hari menulisnya, tapi kalau ada waktu kayak gitu, biasanya kita tergantung perasaan, ya nggak sih? Aku tuh nggak nulis setiap hari sih ya, cuman tadi pas aku baca itu ada sih yang beberapa waktu aku dulu masih kerja di kapal. Waktu aku kerja di kapal,
Yang ini dia bukunya, ada beberapa yang sampai aku juga masih ada robek-robekannya. Jadi kalau misalnya aku lagi di mana atau gimana, terus kayak gimana aku tulis, nanti aku selipin lah di sini kayak gitu loh. Ini salah satu contohnya aja aku tulis. Cruise kedua kerja di Starlight, capek, ngantuk, sebel. Cruise ini bener-bener rame. Tadi semalam telepon mama katanya sakit gigi, ngobrol sama Dinda. Dinda itu ponakanku. Kalau dipikir terus jadi stres berat, jadi berbeban banget kalau mau kerja. Ya mudah-mudahan aja Tuhan selalu memberkati. Amin. Aku udah tulis kayak gitu. Terus ini aku tulis, aku pengen kerja yang bisa libur 1 hari aja. Karena di kapal itu aku kerja tiap hari, itu aku tulis aku pengen libur sehari aja. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian waktu aku baca lagi, aku kerja di darat dan aku libur 3 hari. Bukan sehari seminggu, tapi 3 hari aku libur ya, kerjanya cuma 4 hari. Jadi bener-bener apa yang kita tulis itu ketika beberapa tahun kemudian kita baca tuh kayak, oh, sekarang itu lebih kayak capture gitu ya, apapun itu pakai foto, diabadikan di foto atau di videoin, terus tulis captionnya, perasaan kita kayak gimana. Zaman dulu tuh bener-bener pakai buku harian gitu. Sekarang Daniel 15 bulan, kita kos di Bali, YouTube channel sedang berkembang. Terima kasih Tuhan untuk tangan kasih-Mu, perbuatan tangan-Mu, kayak gitu. Nih aku tulisnya waktu Daniel umur 15 bulan. Kita baru di Bali. Aku belum tulis lagi, tapi tadi pagi aku temuin buku-buku ini masih banyak yang halaman belakang-belakangnya masih pada kosong, aku akan tulis lagi. Intinya itu aku mau berbagi bahwa setiap orang itu we go through something ya. Kita melalui semua orang melalui sesuatu dalam hidupnya. Ada yang ups and down, pasti ups and down. Dan secara aku pribadi, ketika aku lihat ini, tulisan ini, aku kok terberkati gitu ya. Aku jadi flashback dengan yang kayak hidup itu pasti progres tuh. Aku lihat progresku tuh, aku kayak bersyukur sama Tuhan. Dan aku belajar, memang penting ya kita itu memperkatakan berkat sama orang, sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Tapi yang terlebih penting itu adalah kita perkatakan berkat untuk diri kita sendiri. Jadi perkatakan yang positif, perkatakan yang baik, semua keinginan, harapan, cita-cita itu kalau ditulis terus beberapa tahun kemudian, berapa belas tahun kemudian kita baca lagi, terus kita lihat tuh kayak wow, amazing, ajaib, Tuhan itu dahsyat kayak gitu. Umur berapakah teman-teman dan apakah masih punya buku harian seperti aku? Ini hanya sebagian kecil aja yang zaman dulu udah aku nggak bisa temuin lagi. Kalau masih ada, ceritain dong di kolom komentar. Makasih.